warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum dinina wa dunyana wa akhirana wa binniyati du'a wal qubul biyahi sayyidir rasul wa ila hadrati sayyidil hadin Umar bin Muhammad bin Hafid Sayyid Muhammad Mustafa Sigaf Syekh Umar bin Husain Sayyid Abu Yahmah Sidahlan Abu Yahmah Muhammad wa al-Fali Shifa wa Muhammad Zahra wa ila jami' walidina wa mu'allimina wa masyayikhina wa zawal huquq alaina wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsalits wal ishrun. Hadis yang ke-23 dari kitab Mawahibul Mannan Syarah Ahadits Nurul Iman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza nadara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi falyandur ila man huwa asfala minhu. Rawahul Bukhari wa Muslim wa rawahul Imam Ahmad. Pada hadis yang ke-23 dari kitab ini melihat, menyaksikan, mengetahui ilaman terhadap siapapun fuddila alaihi yang dilebihkan oleh Allah, yang diberi kelebihan oleh Allah dalam pandangan mata kita, artinya sesuatu yang tampak ya. Kalau kelebihan itu tampak. Jika seorang di antara kalian melihat kepada orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah fil mali dalam harta bendanya wal khalqi dan perangainya atau tampak fisiknya. Fil mali wal khalqi wa arada biha, yang dikehendaki dari ucapan Kanjeng Nabi ini adalah ma yata'allaqu bidunya, terhadap hal yang berhubungan dengan dunia, baik itu min malin dari harta benda, wa waladin dan anak, wa zinatin dan perhiasan. Kata Rasulullah, falyandur, maka hendaknya kalian melihat ilaman terhadap orang yang huwa asfala minhu, pada orang yang lebih rendah. Segala hal yang berhubungan dengan dunia, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk melihat kepada orang yang lebih rendah. Apakah itu harta benda maupun fisik ya. Mungkin kita merasa fisik kita ada yang kurang. Saya kok kurang ganteng seumpama. Kita disuruh melihat kepada orang yang lebih rendah di bawah kita. Tidak harus melihatnya kepada sesuatu yang sama dengan yang kita rasakan. Seumpama harus kita melihat kepada orang yang mungkin lebih jelek daripada kita, enggak. Tapi melihat kepada orang yang mungkin dari fisiknya ada yang kurang. Kemarin di Jakarta itu acara Tafariah, naik sepeda gojek gitu. Terus ngobrol-ngobrol sama sopirnya. Terus orangnya sempat, masya Allah ya orang kayak gitu. Saya tanya, gimana Anas? Berapa sehari cukup ya? Insya Allah cukup. Anak saya saya punya anak 2, satunya di pondok. Ya cukup untuk keluarga saya, untuk biaya pondok cukup. Terus dengan persaingan di sini ngotot itu kuota macam-macam, ini sekelas Jakarta. Terus lewat orangnya, tapi waktu naik motor, insya Allah ya, ada orang yang nyabrang non itu, polisi cepet kan. Tapi fisiknya, mohon maaf,
tidak ada kakinya. Jadi di tengah jalan ambil tapi gak ono sikile. Deprok. Orangnya si supir sih ngomong, saya itu loh. Insyaallah lah. Insyaallah saya kalau lihat kayak gitu saya syukur ya. Berapapun yang saya dapatkan dari pekerjaan ini, saya harus panas-panasan, tapi aku sih iso panas-panasan, tim miyup sih iso minggir, tim golek es sih iso lagi di tengah jalan itu. Aduh sikil. Ya. Dari fisik, dari harta benda seperti dari apapun ya, dari apapun yang berhubungan dengan dunia, agar kita ini terhindar dari yang namanya hasud. Jadi pelajaran kita di hadis ke-23 dari kitab ini temanya adalah ilajul hasad, mengobati sikap hasud. Makanya itu kita disuruh memberitakan orang-orang yang berada di bawah kita. Kalau kita melihat kepada orang-orang yang tingkatnya di bawah kita, maka kita akan ridho dengan keputusan Allah. Kita akan bisa mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Dan dalam hal ini perkara apa nggih? Ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak enak dari hal apapun itu, apakah itu tingkah atau mungkin secara fisik, secara harta benda, kita dituntun oleh Rasulullah, dituntut oleh Allah untuk bersikap baik. Dalam artian gini, katakan kita mendapatkan musibah apapun, baik yang tanpa, yang pakem, fisik tadi mungkin pakem. Kalau orang itu ada seorang ulama ditanya, ketika seorang mendapatkan musibah, apakah musibah itu merupakan peringatan dari Allah, atau itu merupakan pelebur dosa, atau upaya Allah untuk mengangkat derajat orang tersebut? Maka kata ulama tadi, ya tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita mendapatkan musibah, kemudian kita mau bersabar dengan apa? Menahan musibah tersebut, maka ini merupakan peringatan. Musibah itu merupakan peringatan dari Allah kepada kita semuanya. Mungkin kurangnya kita dalam hal ibadah, atau kurangnya kita dalam menghindarkan diri dari kemaksiatan, kemungkaran. Tapi kalau kita diberi musibah itu malah syukur, kan wonten sing model-model. Ya. Maka musibah ini dalam rangka Allah melebur dosamu, ya, takfirud dzunub. Bahkan kalau kamu lebih, sikap kamu tidak hanya sekedar syukur, tapi kamu ridho dengan musibah ini, karena menyadari apapun yang kita terima di kehidupan ini merupakan ketentuannya Allah. Maka Allah memberikan musibah ini dalam rangka ingin mengangkat derajatmu nanti di sisi Allah. Ya. Dan di umumnya dia lek musibah ya sabar, ya, sabar. Tapi bisa ditingkatkan lagi, kita syukur. Seperti yang mungkin pernah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, Imam Syakik, ada seorang ulama namanya Imam Syakik Al-Balkhi. Beliau ketika disowani oleh seorang muridnya, terus bertanya, gimana keadaan kamu sekarang, gimana? Maksudnya bertanya itu keadaan apa, rohaninya. Maka murid tadi mengatakan, alhamdulillah Yai Imam Syakik, kami bersama teman-teman kami yang pernah ngaji di sini, kami kalau dapat apa nikmat, kami bersyukur. Kalau kami dapat musibah, kami sabar. Sebenarnya sudah sesuai dengan hadisnya Rasulullah. Kata Rasulullah, ajaba li amril mukmin, betapa mengagumkan perbuatan orang mukmin. Kalau dia dapat apa? Kalau dia dapat nikmat dia syukur, kalau dia dapat musibah dia mau bersabar. Dan keduanya itu merupakan hal baik bagi orang mukmin. Sudah sesuai dengan hadis. Tapi Imam Syakik ini ingin meningkatkan kualitas muridnya tadi. Terus dijawab sama Imam Syakik, lah kalau cuma seperti itu, lalu apa bedanya kalian dengan anjing yang ada di kota Balok ini? Anjing di sini itu kalau dikasih dia syukur, kasih nikmat, kasih tulang, kasih makanan, ada orang ngasih, dia syukur, jaga nikmat itu, dan dia tidak akan menggigit orang yang ngasih.
Tapi kalau orang anjing ini terus dekat seorang sama orang itu diusir, diem, ya gak nyokot, ya gak nyolong. Beda mungkin karakter dengan kucing, diusir diem, tapi main nyolong. Anjing enggak. Makanya dalam kitab Kasyifatus saja, Syarah Safinatun Najah itu ada keterangan, seandainya umat Islam, umat yang beriman ini mau dan mampu meniru satu saja sifat baik yang dimiliki anjing, mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Di Kasyifatus saja ada beberapa hal yang dimiliki oleh anjing. Kalau kita mau niru di bab itu, maka kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Dan salah satunya bab itu sabar. Anjing itu karakternya sabar. Yang sisi positifnya baik, sabar. Aja murid tadi bertanya, kalau di sini bagaimana ya? Hubungannya dengan musibah, dengan nikmat. Kalau kita yang ada di sini, kalau kita mendapatkan musibah, syakarna. Kalau kita dapat musibah, kita malah syukur. Karena itu bisa melebur dosa-dosa dari kemaksiatan kita. Wa idza an'amallahu alaina, dan kalau Allah memberikan nikmat kepada kita, asarna, maka kami berkorban, kami berbagi dengan yang lain. Tidak segera kami nikmati sendiri. Itu tingkatannya lebih. Dua-duanya tingkatan lebih. Jadi yang syukur terhadap musibah dan isar kepada nikmat, itu merupakan perkara tingkatan ya, akhlak tingkatan itu. Kita Ibnu Imam Ghazali di Ihya kan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan ya, kualitas kita masing-masing. Kemarin bahasanya ilmu wajib bagi umat Islam kan Islam, iman, ihsan. Atau mungkin kalau tingkatan ada namanya syariat, ada torekot, ada hakikat, di atasnya ada makrifat ya. Yang di pengajian ya, dengan ningali mengikuti di daras subuh ya, ngaji subuhnya Habib Umar selama 4 hari ini, di Istiqlal 3 hari, lalu yang tadi di Surabaya itu baca kitab Basoir Syair Ikhwan itu di bab-bab awal kemarin ada keterangan seperti itu. Jadi setiap amal perbuatan itu ada tingkatannya ya. Ibaratnya kalau seorang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la maksuda illallah, tahlil itu. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang dituju, tidak ada yang dikehendaki kecuali hanya Allah. Ini bahasan iman ini bahasan toreko ini. Kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah, ini bahasanya Islam. Artinya bahasan syariat ini, syariat. Dan ketika orang menekatkan dalam ucapannya la ilaha illallah, la maujuda illallah, tidak ada yang wujud, tidak ada yang ada di dunia ini kecuali hanya Allah. Ini sudah bahasan hakikat ini. Bahasan hakikat artinya bahasan ihsan itu tadi. Itu setiap hal ada tingkatan-tingkatan sama. Kalau kita dalam kehidupan ini berusaha untuk meningkatkan kualitas. Kenapa di setiap Jumat khotib selalu mengingatkan mari kita tingkatkan kualitas iman, dan tujuannya itu ya, kita tidak merasa cukup dengan apa yang kita lakukan selama ini. Yang penting aku sembahyang, yang penting dulu ya gak apa-apa wis sampean cukup sembahyang 5 waktu tok seumpama. Tidak ada duha, tidak ada tahajud, tidak ada witir, tidak ada rawatib, qobliyah ba'diyah, nggih monggo pun yang mau sholat 5 waktu. Tapi mari kita sama-sama meningkatkan bahasa. Ya, ibarat dalam hadisnya Rasulullah, seseorang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan usahanya. Karena kita sholat, kalau kita usaha untuk khusyuk dari awal sampai akhir, maka orang yang khusyuknya di rakaat pertama saja jelas, yang didapatkan lebih banyak yang dari awal sampai akhir. Kan yang bahasan kita kemarin masalah khusyuk dalam sholat, itu semuanya. Mari kita sama-sama latihan di urusan masalah hasad ini tadi, hasud terhadap orang lain. Kita melatih seperti itu.
agar kita tidak hasud hal-hal yang berhubungan dengan dunia, hendaknya kita melihat kepada yang lebih bawah. Kita jualan, seumpama jualan korek buka mulai sore sampai jam 10 bengi direwangi, ya. Bahkan tidak hanya sekedar dasar, tidak hanya sekedar mungkin penampilan warungnya yang bikin tertarik, bahkan saya sampai promo kan kadang-kadang mau di jalan-jalan sih, sambil selebaran nih Pak, beli 2 dapat 1, atau mungkin kita pakai ngomong ayah moro sepak bola dodolan mesti titol promonya titol aja, menarik ya, menjelaskan dagangannya apa ya. Nah ini seumpama sudah seperti itu sampai selesai tidak ada yang jual sama sekali, apa yang bisa disyukuri dari itu? Dianggap itu satu musibah ya. Musibah itu apa sih? Musibah itu segala hal yang tidak mengenakkan orang mukmin, itu disebut musibah. Definisi pengertian musibah itu segala sesuatu yang dirasa tidak enak bagi orang yang beriman ya. Ini definisi pengertian ini dari Kanjeng Nabi sendiri ketika yang yang dikisahkan Nabi Umar semalam di Gresik, bukan yang itu, mirip. Ketika di dalamnya Rasulullah, terus lampunya Rasulullah itu mati, minyaknya habis, atau saat ini mungkin tokennya habis. Terus kan Nabi kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita kalau dapat musibah kan sunnah tarjih mengucapkan innalillah. Terus sama keluarga beliau, hadza sirat ya Rasulullah, niki sing mati niku lampune kan Nabi, bukan wong. Maka Rasulullah mengatakan kullu ma yu'dil mu'min fahiya musibah. Segala hal yang menyakiti, yang enggak ngenakkan orang mukmin itu disebut musibah. Dan dalam hal musibah kita disunahkan istirja lagi ya, atau mengucapkan kalimat innalillah. Nah kita seumpama dagang seperti tadi, sama sekali tidak ada yang beli, tanya aja enggak, ngenyangnya enggak, itu enggak ngenakkan ya, musibah. Ya pilihan kita ya 3 itu. Kalau enggak sabar, syukur, atau mau lebih paling tinggi lagi, ridho. Sabar, ya kita akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah. Kalau kita syukur, ya apa nyukur ini? Alhamdulillah, masuk tak payu. Alhamdulillah saya duit dagangan. Saya masih punya pegawaian. Saya masih punya cara untuk mendapatkan rezeki. Banyak orang-orang yang sulit cari kerjaan. Banyak orang-orang yang ingin gagal tidak punya modal ya. Atau mungkin sudah punya modal bingung dodol opo aku. Wis ono dodol opo aku bingung golek inggen. Wis ono inggen, wis ono dagangan. Sing tuku sing burung ono iku tok. Cuma sing liyane wis ono. Ini alhamdulillah sih, saya masih lebih baik. Saya masih lebih baik. Kita kalau bahasan syukur itu ya, gampangannya dulu opur ya gampang. Ya bro. Ya udah tak. Gak bingung, orang kendaraan melbu metu gak bingung. Berarti tiba kabeh. Ya, iya mene kabeh tapi iki tanggung jawabku kabeh sak mene kabeh. Sepeda itu kan parkir kan gitu. Melbu metu agak bingung. Gak hilang gak apa. Saya bisa mensyukuri ini belajar dari doa parkir itu. Kita bisa belajar syukur di situ. Cara lain ya apapun yang berhubungan dengan dunia, hendaknya kita melihat kepada yang lebih bawah. Karena bagaimanapun li'annal insana hasudun, karena secara umum manusia itu punya sifat iri. Makhluk jenis manusia ini dibekali oleh Allah dengan sifat iri. Selain manusia tidak ada yang iri. Tidak ada yang iri. Malaikat betul iri. Kewan tidak iri. Kucing, sapi enak kucing makan pindang. Aku kan syukur atau lalapan, tapi kalau tidak ada iri. Manusia sing hasud nih. Bitobi li'annal insana hasudun bitobi wasyaitonu abadan yasrifu wajahu binadrihi ilaman fauqahu fid dunya. Dan setan selalu tidak henti-hentinya untuk menggoda manusia agar mengalihkan pandangannya kepada orang-orang yang lebih tinggi dalam urusan dunianya. Dari situ kemudian muncul yang namanya
perilaku hasud itu tadi. Dia merasa lemah, merasa rendah terhadap dirinya sendiri. Nah, kalau seperti itu, khawatirnya kita akan menghabiskan apa yang sudah kita kumpulkan selama ini. Dalam bahasa hadis, Kanjeng Nabi dawuh bahwasannya perbuatan hasud, iri, dengki itu bisa melebur pahala, seperti halnya api yang melebur kayu bakar. Dan hasud merupakan induk dari penyakit hati. Penyakit hati kan induknya gitu. Walaupun hasud ini nggak langsung muncul hasud ngoten gitu. Hasud niku wonten ada asalnya gampangnya. Kalau dalam kitab ini atau kitab-kitab yang lain, kitab yang satu ini kitab syarah Muhlikat, kitab Ihya Ulumuddin itu dibagi empat bagian. Ada satu bagian disebut Rubu'ul Muhlikat, seperempat menjelaskan tentang perkara-perkara yang merusak, perkara yang menghancurkan. Jadi bahas penyakit-penyakit hati toh. Ya. Ini syarahnya. Ini dijelaskan sumber bukan sumber. Mbok-mbokane penyakit hati itu 3. Sombong, hasud, sama keduniaan. Ya. Sombong, hasud, dan hubud dunia. Sombong itu dilakukan pertama oleh iblis, kemudian hasud, maksiat pertama anak cucunya Nabi Adam. Sedangkan hubud dunia atau kepingin sesuatu yang lebih, ini adalah maksiat pertamanya manusia, tapi bukan Nabi Adam, Ibu Hawa. Nabi Adam terpengaruh oleh Ibu Hawa dan kepingin buah khuldi itu. Dari situ kemudian berkembang jadi macam-macam. Tapi hasud sendiri sekalipun itu mbok-mbokan, itu bukan sumber sebenarnya. Kalau mau digali lebih dalam lagi ya, hasud itu asalnya dari hikat. Hikat itu perasaan pegel, ya, gak seneng. Hikdun yang kita sering bahas, ada empat bersaudara sing merusak. Hikdun itu kalau dikembangkan jadi hasud. Ada hilun kalau dikembangkan jadi hibah. Dulu papat nih. Sing paling cilik hil. Ya, sing paling tua hasud. Ya. Hil niku hil itu perasaan tidak seneng, ngoten tok. Niku hil. Kalau perasaan tidak seneng ini kita sampaikan kepada orang lain jadi hibah. Ya. Oke, saya tidak seneng sama Pur. Ngomong, "Mat, Pur itu arek rodok." Tapi saya tidak ada upaya untuk mencelakai Pur. Saya tidak ya apa engko mulai ya apa dicegat ya umat. Tidak sampai, tidak ada upaya ingin menyakiti, tidak ada. Mek gak seneng. Saya sampaikan jadi hibah. Ya. Tapi kalau saya simpen sendiri, aku delok uang terus, masih Pur kira. Di hati dok. Ini hil. Kalau diomongkan jadi hibah. Tapi kalau nggak kesukaan saya kepada Pur ini, ada upaya ingin menyakiti atau ada upaya ingin agar apa yang dimiliki Pur ini hilang. Ya. Wah ya rek Pur, ini. Cuma di hati itu hikdun. Kalau saya omongkan namanya hasud. Jadi paling jeli hil. Makanya kenapa dalam Al-Quran kita diajari sama Allah berdoa, ya nama, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, Rabbana ighfir lana, ampunilah kami semuanya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina, dan ampuni saudara-saudara kami alladzina Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara yang telah mendahului kami dalam beriman. Beriman lebih dulu.
wala taj'al, dan jangan kau jadikan ya Allah fi qulubina, di hati kami semuanya hil. Jangan kasih kesempatan dalam hati saya itu menyimpan perasaan tidak senang terhadap lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Sejak cilik kita sudah diajari doa sama Allah agar dihilangkan sampai akhir, sampai ke gede, sampai jadi hasud itu kita diajari dalam Al-Quran. Yang apa? Dalam surat Al-Falaq apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita minta perlindungan kepada Allah dari segala macam bentuk hasud. Nah, tadi hasud itu asalnya dari hikdun. Hikdun sendiri merupakan buah dari ghadab, dari kemarahan, pegel. Ini kita di bab ini kita diajari untuk menghindarkan diri dari hasud. Ya, fiqhul hadits, pelajaran bisa kita ambil dari hadis singkat riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ahmad ini. Nomor 1, annal asla fil hasadi huwa an-nadaru ila dunya bi aini tasyahhi. Ya, sumber dari hasud itu adalah bagaimana ketika seorang memandang terhadap dunia ini bi aini tasyahhi, dengan pandangan yang syahwat, dengan pandangan kepingin. Ya. Tapi kalau kita melihat urusan dunia nggak kepingin, ya secara tidak langsung ya kita menghindarkan diri dari hasud. Gampangannya ojo gampang kepingin, ya, jangan gampang kepingin. Kalau kita dikasih sama Allah kita terima, ya. Kita kepingin nopo ya kita minta sama Allah. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih alhamdulillah tetap. Loh kok alhamdulillah nggak dikasih? Saya bersyukur saya bisa minta sama Allah. Saya tidak mengandalkan orang lain, saya tidak mengandalkan makhluk, tidak mengandalkan diri sendiri. Saya diberi kesempatan untuk berdoa minta sama Allah, itu alhamdulillah. Ya. Ini dititipi, diberi amanah, tadi apa, ya disyukuri. Saya tidak minta. Gak gampang kepingin, intinya gak gampang kepingin. Makanya kenapa kalau kita masuk rumah seseorang, ya, kita makruh untuk melihat-lihat tolak itu makruh. Ya. Saya ingat ngaji ini, pelajaran ini mulai eling taroki, kita di kali ya sing ngajar. Itu eling. Lu boleh ngomong tolak-tolak dulu ini, gak oleh itu. Ini makruh, ternyata makruh. Kita baca di kitab hadis itu makruh ternyata. Makanya jangan gampang kepingin. Boleh dua kita cukup ini, alhamdulillah. Atau buat kayak kesempatan tuh sudah sahabat, ya alhamdulillah sih muka-muka. Ya, kalau kita melihat kenikmatan, dari orang lain, kita sunnah untuk mendoakan kebaikan untuknya. Wasiatah. Kalau kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, malaikat itu akan menjawab amin wa anta mithlu wa ziyadah. Kata malaikat betul. Salah satu kalau kita ingin mendapatkan sesuatu lebih dari apa yang kita inginkan, ya napa carane? Dungane boten donga sama lawai, tapi dengan wong liya. Dengan wong liya. Ini ngali tanggone sebenarnya. Allah akan Allah duwe. Ya Allah mungkin duwe gawean, duwe penghasilan tetap. Ya. Setiap kita mendoakan baik, itu malaikat jawab, amin, ngamini. Amin, muga-muga dikabulno Gusti Allah. Wa anta mithlu, awakmu yo entuk koyo ngono, wa ziyadah. Sik tambah ya. Lebih dari apa yang kamu mintakan untuk saudaramu. Ini coba gampang kepingin. Nomor 1 itu pelajaran. Nomor 2 dari hadis ini pelajarannya al-ilajun nabawi, pengobatan ala Nabi, tidak mahabbatin dunya wal hasad, dari penyakit cinta dunia dan penyakit hasud, iri dengki, huwa bin nadori, dengan cara memandang kepada ilaman huwa asfala minhu bi ainil iktibar, lihat orang yang posisinya lebih rendah darinya dengan pandangan iktibar, pandangan untuk mengambil pelajaran. Lalu yang ketiga, an-nan nadoro, pokoknya pandangan bil aini,
dengan pandangan mata dohir ini tadi, ini bisa suatu yang berlaku, suatu yang umum di kehidupan dunia ini, yang bisa menyebabkan terjadinya perkara-perkara buruk. Lalu apa maksudnya? Pelajaran mereka kita disuruh untuk banyak-banyak ghaddul basar, menundukkan pandangan. Kita masuk pelajaran ini kalau masuk rumah, buat tolak-tolak ini dalam rangka ghaddul basar. Ghaddul basar itu termasuk akhlaknya orang Islam. Ghaddul basar, ghaddul itu menundukkan, ya, menundukkan pandangan. Aku ini dulu istilah jalanan itu, kasa tolak-tolak, tidak gampang tolak-tolak, biar nggak kepingin, gampangannya untuk mudahkan. Lalu fawaid wa mulhaqat, ada pelajaran lain yang berhubungan dengan hadis ini. Jelaskan dalam kitab ini, likul lidain dawaun. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Wal hasad daun wa maradun. Sedangkan perbuatan hasad sendiri merupakan penyakit. Wa maradun khatirun, penyakit yang membahayakan. Wa qad bayyana fil hadis, diterangkan dalam hadis, ilaju hadzal marad, bahwasanya obatnya penyakit ini adalah mengobati penyakit yang bisa menggerogoti kebaikan-kebaikan ini sesuai dengan hadisnya Rasulullah. Dan seperti halnya ada beberapa cara untuk mengobati, ada beberapa cara untuk mengobati penyakit hasud iki wau. Khawatir kan bisa menggerogoti amal. Nomor 1, ad-du'a'u lil mahsud, dengan cara mendoakan orang yang dihasuti. Kayak tadi itu, Mas, tonggo kita tuku TV hanya saya in, maka doakan kebaikan. Ini semoga awet TV ini, atau mungkin semoga dengan TV tadi dia bisa melihat hal-hal yang baik. Semoga tangga kita bisa lebih bersyukur, mendoakan kebaikan terhadap orang yang dihasuti, wa hidayatihi, dan mendoakan agar Allah memberikannya hidayah, wa itmamin nikmah alaihi, dan Allah memberikan nikmat yang sempurna untuknya. Nanti saya akan kembangkan jambak contohnya TV ini, doakan kebaikan, intinya doakan kebaikan. Yang kedua, as-sana'u alaihi, memuji terhadap orang yang kita hasuti dengan hal-hal yang sekiranya pantas untuk dipuji. Contohnya kalau mungkin punya harta banyak, sugih sampai, kok sugih, wah nyambut gawe, masya Allah ya, sampai pinter zaman boleh duit sampai, zaman pinter narik minatnya Allah untuk memberikan rezeki lebih nang sampai. Allah banyak tak akoni sampai pinter sampai nyambut gawe. Memuji, cara ngobatnya gitu. Lalu yang ketiga, ad-du'a'u lin nafsi bitaklisiha min hadzal marad, mendoakan untuk diri kita sendiri agar kita terbebas dari sifat iri dan dengki tadi. Wal hasad min nata'ijil hikid, ini keterangan yang awal tadi. Hasud itu merupakan buah atau hasil dari hikdun. Wal hikd min nata'ijil ghadab, sedangkan hikdun sendiri merupakan buah dari ghadab. Waruya, dan diriwayatkan, warawa Ibnu Abi Dunya, Imam Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliau bersabda, salatun la yanju min hunna ahadun, ada 3 perkara yang tidak ada siapapun yang bisa selamat dari ketiganya. Ad-dhannu, persangkaan, tiyaratu, dan gegabah. Apa gegabah itu? Iya, terburu-buru. Wal hasadu, dan sifat hasud, sifat iri. Tidak ada siapapun yang bisa terselamat atau terhindar dari 3 perilaku. Dan kita memiliki keterangan bab hasud
Hasud bisa menjangkiti siapapun. Di kitab Al-Qobas Nurul Mubin Syarah Ihya Ulumuddin diterangkan halaman 136. Asbabul hasadi ya jama'uha sab'atu abwabin, kata guru kita Habib Umar bin Habib. Ada 7 sebab orang itu menjadikan hasud. Sebab pertama al-adawah wal baghdha, jika permusuhan. Kedua at-ta'azzuz. Ta'azzuz itu sifat tidak mau ada orang lain yang lebih tinggi darinya, merasa tidak terima kalau ada orang yang lebih tinggi, lebih sukses, lebih ganteng, lebih sembarang. Itu sifat ta'azzuz, penyebab. Yang ketiga termasuk penyebab hasud al-kibir, sombong. 4 at-ta'ajjub, bangga terhadap diri sendiri, ujub. Yang kelima al-khauf min fautil maqasid, khawatir tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Yang keenam hubur riasah, cinta terhadap kedudukan, suka menonjol. Yang ketujuh khobathun nafsi wa syuhwah, ya memang wataknya punya watak jelek. Lalu hasud sendiri ini bisa menjangkiti siapapun. Hasud terhadap
sinau. Bisa menjangkiti sesama saudara. Mungkin ada saudara kita yang mendapatkan perhatian lebih dari orang tua, terus timbul hasud. Atau menjangkiti sama santri, pelajar, jamaah, ustadznya kalau lebih perhatian itu muncul hasud. Atau sebaliknya, sama ustadz, sama orang alim, itu jamaah ya kayak sama aku didik hasud. Artinya ini semuanya akan bisa tidak terhindarkan dari diri seorang, kata Rasulullah tadi. Salasut, 3 perkara layanju tidak selamat minhunna dari ketiganya sapa ahadun siapapun. Adzannu persangkaan, watiyaratu sikap tergesa-gesa, wal hasadu dan hasad. Wa sa'uhaditsukum bil makhraj min dalika, kata Rasulullah, dan akan aku sampaikan untuk kalian bagaimana jalan keluar untuk jalan keluar dari 3 perkara itu. Idza donanta fala tahaqqaq, kata Rasulullah, kalau kamu punya persangkaan kepada orang lain, fala tahaqqaq, maka jangan kamu nyatakan. Artinya jangan sampai kita kembangkan, kita omongkan kok, nggak usah diomong loh. Sampai ngomong bojone dhewe ndak, wis simpen ae wis. Ya, persangkaan itu simpen saja. Ya. Baik itu persangkaan baik maupun buruk. Wa idza tatayyarta famdi, kalau kamu sembrono, punya sikap tergesa-gesa, ya, famdi, maka berjalanlah seperti biasanya. Dalam artian wis mengalir aja wis. Mengalir. Wa idza hasatta, dan kalau kamu punya ada muncul iri dengki dari hatimu, maka falatabi, jangan kamu turuti. Jangan kamu teruskan. Kita melihat orang lain, wong iku rek ngene, ndang deken. Jangan diteruskan pikiran-pikiran itu. Amal munafasah, sedangkan munafasah, ada istilah munafasah dalam agama Islam. Ini boleh. Munafasah itu mirip dengan hasud, cuma munafasah itu perkara yang baik. Ya, dalam kitab-kitab, dalam keterangan hadis, kadang-kadang orang Arab sendiri menggunakan lafaz munafasah untuk hasud atau sebaliknya. Cuma yang baik itu yang munafasah. Dalam kitab ini terangkan falaisat biharomin, dah haram munafasah itu. Bahkan hiya imma wajibah, terkadang munafasah itu bisa berhukum wajib, au mandubah, atau sunnah, au mubah, atau boleh. Dalam bahasa Al-Qur'an surat Al-Mutaffifin, Quran surat Al-Mutaffifin juz 30 ayatnya 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Poinnya di ayat 26. Kalau yang rangkaiannya dari atas ya mulai ayat 18 atau mulai ayat 22. Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang berbakti, orang-orang yang berbuat baik, mereka benar-benar akan ditempatkan di surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Halal aroiki yang dulu, mereka duduk berhadapan-hadapan dengan sesama ahli surga, duduk di tempat permadani dengan melepaskan pandangan kepada saudara-saudaranya sesama ahli surga. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, tampak kamu dapat mengetahui dari wajah mereka sumringahnya orang-orang yang masuk surga itu dengan kesenangan hidup yang penuh dengan kenikmatan.
yashrabuna yusqauna min rahiqim maktum. Mereka diberi minuman-minuman yang melegakan dahaga mereka dari homer surga itu homer dunia. Wa miza hitamuhu, kemudian hitamuhu misk. Aroma mereka seperti aroma kasturi. Macam fafidalika, maka dalam hal tersebut fal yatana fasil mutanafisu. Hendaknya orang-orang itu saling berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan atau saling berlomba-lomba untuk meningkatkan kebaikan yang ada. Dalam bahasa hadis Rasulullah menyebutkan la hasada illa fitnain. Kita tidak boleh iri. Tidak boleh iri dalam tanda kutip, iri-iri yang baik, tanafus tadi apa? Munafasa tadi. Tidak boleh iri kecuali terhadap dua perkara, kata Rasulullah. Rajulun, iri terhadap seseorang yang atahullahu mala, orang yang diberi kelebihan harta benda oleh Allah, fasallatahu ala halakatihi fil haq, yang dengan harta benda itu dia gunakan untuk kebaikan. Kita baru boleh iri terhadap orang tersebut. Masya Allah ya wong rugi, tapi amali akeh, apik nang tanggane. Insya Allah bertahun seumpama dia mau menyantuni anak-anak yatim di kampung ini. Ya. Harta bendanya digunakan untuk kebaikan, kita boleh iri. Ya. Seumpamane aku duwe kaya ngono, aku bakal niru bisa. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan dua orang ini dapat pahala sama. Ada 4 golongan, kata Rasulullah. Ada orang yang diberi harta oleh Allah, kemudian dia gunakan untuk kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Orang kedua tidak diberi harta, ya, tidak diberi harta, tapi dia punya pikiran, aku lagi kayak ngono, aku niru bisa nih. Maka dua orang ini pahalanya sama. Nah, enak, nggak melok ngetok, tapi melok itu ganjaran, jadi itu enak. Ada orang yang diberi harta tapi tidak diberi ilmu, yang dengan hartanya ini terus dia gunakan untuk kebaikan. Ya. Ada orang yang diberi ilmu saja tapi tidak diberi harta, dan dia punya pikiran dia akan gua melakukan, maka keduanya sawah, kan. Ada orang yang diberi harta benda terus dia gunakan untuk maksiat, dia akan mendapatkan dosa di sisi Allah. Orang keempat, dia dikai harta, tapi dia punya keinginan seperti orang ketiga, mau aku lagi bingung, wah dolim tok aku dino Las Vegas aku gini, maka dia mendapatkan dosa yang sama, akan melok ngelakoni, pikirannya bodoh. Ini kata Rasulullah yang tadi, kita tidak boleh ini kecuali kepada dua orang. Yang pertama itu tadi, warajulun atahullahu ta'ala ilman, orang kedua adalah orang yang diberi ilmu sama Allah, bahwa ya'malu bihi, dan orang itu menggunakan ilmunya untuk kebaikan, beramal dengan standar, dengan sumber ilmunya. Wa yu'allimuhun nasu wa yu'allimuhun nasa, dan orang itu mau mengajarkan ilmunya, mengajarkan amal perbuatan sesuai ilmunya tadi kepada setiap manusia. Kita boleh iri seperti itu. Insyaallah perjalanan berikhlas dakwah Ibu Umar, Masya Allah, kita banyak melihat, kita melihat beliau tidak hanya mengambil dari apa yang beliau sampaikan, sampai kepada apa yang beliau lakukan. Bagaimana cara bersikap kepada orang lain, bagaimana cara duduknya, bagaimana ketika ada orang ngasih minum, cara minumnya ketinggal, kayak ilmu kabeh. Ya. Terus bahasane cara awak niki isin ya, kita patut kula ngoten isin. Kok kan kesel ya, makanya ya kalau seluruh rakyat barang makin ngawas ngaji tetap izin apa mari bapak delok izin ya full jangan full karena yang terdekat semalam kemarin dari Jakarta langsung dari Surabaya langsung ke Jombang, acara di Jombang Teguh Ireng ya, sampai malam hari di sana. Dari Jombang langsung
Gresik acara nih masuk Gresik tidak langsung ke stadion ziarahin Nabi Bakar Gresik dari Abu Bakar langsung ke stadion wes ngisi matur ngisi medal langsung menuju Surabaya ke Ampel buka Ampel ziarah langsung akbar kalau ningali sing video yang tadi pagi penting nggak ya dari kegiatan awal tinggal beliau ini ngantuk tinggal kesel ini tinggal tapi ya banyak pelajaran ya Allah. Hari ini beliau ya pas kegiatan kan tadi maulid, acara haul, acara tabligh akbar, belum waktunya beliau bicara terus kadang ningali dinggu. Ini sehari ini. Di sehari ini pas minggu dok. Pulang dari acara pindah tempat. Kan kok di mobil boten ya lawan kula maksud saya saking acara balik hotel mobil sempat merem ya sampai gue tugas ngarep hotel ini sampai beliau tidak mobil baca kitab baca karena Varia kalau ini sempat disinggung kon kate Masya Allah ya Habib Umar Lojo Masya Allah itu ya. Jangan suka melihat kepada karomah sesuatu yang mengagumkan kan karomah kasarnya karomah kan satu yang kemuliaan yang diberikan Allah kepada hamba yang disintainya kan karomah ya. Yang Nabi kan bicara apa al istiqomah itu khairun min alfi karomah. Satu istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Dalam riwayat lain min alfai karomah, daripada 2000 karomah. Ojo seneng delok karomah iku, ojo seneng delok lebih iku. Istiqomah ya apa? Habib Soleh cerita, Habib Soleh Al-Jufri acara Tanparia ini. Saya pernah selesai acara ada beberapa tamu yang sowan, saya lihat Habib Umar itu capek, saya tawari, Habib ini ada satu jamaah bisa pijat, itu mau pijat, Habib pijat, ya apa kakinya, apa punggungnya, apa, banyak suruh masuk, lah sambil pijat, Ibu mak, ya Soleh, marah gitu, hat Quran, hat Musa, ya Quran. Walaupun mungkin beliau hafal Quran, cuma beliau senang kalau baca Quran itu senang melihat apa? Lebih senang melihat Quran nih, karena memang nilainya berbeda. Ya. Baca Quran dengan melihat tulisannya itu lebih besar daripada baca Quran di dohil hoib, sampai apalan, bayang. Ajarannya keadaan sini kan. Beliau tetap masih hafal di Quran. Mau, sak makro lembar. Mantu niku, pun paham. Hati-hati paham maksudnya. Quran kados yang darusan. Terus no. Terus ambil dia pun sing mijeti. Habib Soleh Habib Umar tidak mengatakan wis mari wis enak wis mari ya. Tidak mengatakan selesai pijat kecuali kami sudah baca Quran muter iku mau kami sudah dapat 5 juz. Mikir pijetan 5 juz kalau kan pijet normal ya napa pijet mek gegertok nih normalnya pinten jam saya dan sawak mungkin sajam 2 jam mek gegertok Habib awan tebe pokoknya tebe ada rutinan langsung ge wau ae dugi mriki ono dugi jam 6 langsung tekat tawuru sampai dhuwur lele tawuru maneh sore lari jalan saya Gus begini jam ini kan iya lihat sholat saya aku lagi sholat apa nggak di rumah ada ibu mau sih kalau ceritanya kalau aku dulu izin kata prai bapak ngajak ngaji lagi lalu ngaus bapak ngantuk bapak kesel ngaji bisa seperti paling tidak kalau kita tidak bisa mengejar ya coba teman-teman agak ketinggalan itu teman-teman pelajaran Insya Allah beliau dikasih ya kasih ilmu jelas kasih ilmu yang tampak ya yang saya tahu dari keilmuan beliau. Mungkin kalau cerita lain
yang kasih ilmu, kasih harta adalah Said Muhammad bin Alwi Al-Malik. Ibu Gus Malik pernah cerita, Masya Allah, Buya nanti cerita, Masya Allah, Buya kalau haji terus sowan ke Said Muhammad itu sering nangis. Ya Suyuti itu sering nangis. Jadi sowan langsung karena dikongkon moro-moro Sayyid Buso, Bib minta izin. Kayak nyekel sikile mau pijet. Ya pijet apa sakit. Ya ambil pijet ini ambil tinggali. Said Muhammad nangis, mesti nangis. Apa kok nangis gembeng gone iki. Gembeng kok. Itu mesem dok ya, nangis. Boleh nangis Said Muhammad sowan, sering nangis aku. Pijet itu nangis. Apa ya? Nah iya. Wong iki dikei ilmu. Dikei harta. Kayak awal kuwateng. Tapi kabeh digawe Gusti Allah. Semuanya buat Allah. Setiap orang yang sowan kan mesti dikei ngaji, dikei sangu, dikei mana dari mana? Dari Malang. Doakan saya ngajar anak-anak kecil di kampung. Oh iya. Yang itu dikei kitab sama. Pol-polan. Juga kayak bahasanya apa ya? Bahasanya Kanjeng Nabi kebaikan dunia akhirat di PDW. Kan Muhammad Masya Allah. Dia dikasih harta, belum kasih harta, kasih sama Allah dikasih apa? Beliau punya toko emas punya, toko emas di Makkah punya, hotel punya. Tapi jor-joran, urusan apa jor-joran. Orang-orang warga, mungkin warga-warga sekitar beliau dan tangga-tangganya tidak begitu, dalam artian memang tetangganya banyak yang kaya juga, cuma di sing buatan kaya semua mengakui Said Muhammad bahwa mungkin beda akidah bagi sebagian orang sana, cuma ngakoni kan. Buktikan ketika beliau saya kan ningali waktu saya itu rekamannya Abu Ya sing dibeton waktu disolati terus dibeton makom dan maklan. Waduh, banyak kan apa? Tahu? Tandune sing mampat dari tangan ke tangan. Masya Allah musuh, sing mungkin belum menentang di Masjidil Haram, buatan saged. Semuanya mengakui. Sampai ada kata Gus Malik, wonten dingin. Sing niku koyo momen musuhi Abu Ya nemen. Namanya wonten namanya. Niku kok Abu Ya ngarang kitab nopo dibalas dengan kitab. Nerangaken nopo terus wonten majelis itu, dibantah keterangannya. Sampai terus di koran. Iki koran-koran Arab ngaku ini musuh besar Abu Ya. Ini syair merendahkan, dibalas sama Abu Ya. Pokok lewat-lewat di sini. Tapi ketika Abu Ya itu, terus beliau diwawancarai, ngakon saya kehilangan musuh saya. Ngakon musuh saya paling berat itu Abu Ya. Saya Malik. Saya aku gak iso. Gak iso, gak syair mana sampai berapa tahun sik ngakoni. Aku saiki dadi gak produktif aku. Ben aku dididik nulis kitab terbit nulis kitab. Saiki mari Abu Ya itu aku koyo ilang kabeh lho. Ya apa gak iso gak kaduwe lawan aku ya. Ngaku dari kesolehannya. Masya Allah. Ya, kita yang boleh iri hanya dua orang. Ini wis monggo pun kita latihan dengan segala apa yang diberikan oleh Allah. Kalau pelajaran yang awal tadi kita latihan tentu bisa sabar, bisa syukur, ya, lebih-lebih kita tingkatkan sampai bahasa ridho dengan segala ketentuan Allah, ya, apapun itu. Karena faman rodiya, kata Rasulullah, siapapun yang ridho dengan keputusan Allah, falahu ridho, maka dia pun akan mendapatkan ridho. Selama ini kita cari kan cuma ridhonya Allah. Ya. Kamu ingin ridhonya Allah itu lah, wis bersikap. Oh, nggak sekedar dungo tok, apa wis ngupayakno dengan hal lain. Ya, harus diupayakan dengan hal lain. Apa tadi? Ya kata Rasulullah, faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho, rela dengan ketentuan Allah, nerimo dengan keputusan Allah, falahu ridho. Dia yang mendapat ridhonya Allah. Waman sakoto, wong sing gak trimo, wong sing pegel, falahu suhud, ya iku sing bakal dimurkai sama Allah juga. Ya. Jadi astawa atau al-jaza, ya, dalam kitab-kitab fikih, kitab usul, hadis jelaskan al-jaza'u min jinsil amal.
balasan dari Allah itu sama dengan amalnya. Nah, jadi kalau kita berbuat baik, ya Allah berbuat baik. Kita ngelalekno Gusti Allah nggak ngelalekno. Kita selalu menyandarkan diri kita kepada Allah, maka Allah pun akan memprioritaskan kita. Karena kita memprioritaskan Allah, maka Allah semuanya seperti itu. Tergantung dari usaha kita masing-masing. Karena itu semoga pun bismillah, saling mendukung, saling mengingatkan, ya, saling berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, saling berlomba-lomba untuk meningkatkan kebaikan yang sudah kita lakukan atas hidayah taufiknya Allah. Semoga Allah SWT berikan kemudahan untuk kita semuanya. Di sisa usia kita masing-masing, kita semakin dekat dengan Allah, kita semakin meningkat hubungan kita dengan Rasulullah, kita semakin diberikan semangat oleh Allah untuk menggapai segala macam kebaikan yang telah dijanjikan oleh Allah, baik kebaikan di dunia, lebih-lebih nanti kebaikan di akhirat. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah untuk kita semuanya. Allah memberikan umur, ilmu, rizki yang barokah, umur, ilmu, rizki yang barokah untuk kita semuanya. Dan semoga kita sudah waktunya kita kembali kepada Allah, tetap dalam lindungan Allah dalam kondisi iman Islam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qira'atana wa ta'limana wa ta'allumana wa tadarruana wa takhashu'ana wa jami'a ahwalina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma jib lana basyariyati masyayikhina wa adil lana khususiyatihim. Allahumma jib lana basyariyati jami'in nas wa adil lana khususiyatihim. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna la nas'aluka raddal qada walakin nas'aluka al-lutfa fi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bi dzunubina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil qabul bi sirril Fatihah.